Terima kasih Tuhan, ini ungkapan hati kami yang kami katakan kepada Tuhan. Kami mengikuti kehendak-Mu Tuhan, apa yang Tuhan inginkan itulah yang akan kami lakukan. Karena itu biar Tuhan terus tuntun kami dan bimbing kami, supaya kami betul-betul berjalan dalam kehendak dan rencana-Mu sehingga kami semuanya menjadi orang-orang yang berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Bapa, pagi ini kami rasakan Tuhan telah hadir di tengah-tengah kami. Ketika Tuhan hadir, Tuhan pasti kerjakan perkara-perkara besar. Karena itu pagi ini kami yakin yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang lemah Tuhan sudah kuatkan, yang usah Tuhan sudah hiburkan. Bahkan semua tantangan dan masalah Tuhan sudah angkat dan Tuhan sudah mampukan kami melewatinya sehingga kami semuanya akan menjadi orang-orang yang berkemenangan dalam Engkau. Terima kasih Bapa, pagi ini Engkau pun hendak berfirman kepada kami, memberitahukan kepada kami jalan-jalan-Mu Tuhan. Sebelum kami dengar firman-Mu, mari Tuhan urapi hati, telinga dan pikiran kami. Karena hati kami menjadi hati seorang murid, telinga seorang murid yang terbuka lebar-lebar kepada firman Tuhan. Agar dengan demikian setiap kami akan mengalami kuasa, kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Sekarang Tuhan berfirman-Lah, karena kami semuanya telah siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Tepuk tangan bagi Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan. Shalom. Shalom, shalom, haleluya. Saya percaya kita semuanya bersuka cita pagi ini karena kita rasakan Tuhan terus menyertai, menjagai dan melindungi kita sekalian. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, pagi ini saya akan ajak kita buka Alkitab. Kita akan baca firman Tuhan yang terdapat dalam Ulangan pasalnya yang ke-6, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama. Kita akan baca firman Tuhan berganti-gantian. Saya baca ayat-ayat yang ganjil, sidang jemaat baca ayat-ayat yang genap dari firman Tuhan yang terdapat dalam Ulangan pasalnya yang ke-6, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7. Saya mulai ayat 1, sidang jemaat teruskan ayat 2 sampai 7, kita baca berganti-gantian dan nanti ayat 7 kita baca bersama-sama dengan suara yang kedengaran dari firman Tuhan yang dalam Alkitab kita diberi judul di sana, kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Saya mulai ayat 1, sedang cuma teruskan ayat 2 sampai 7. Kita baca berganti-gantian, demikianlah firman Tuhan. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah ini dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Sama-sama,
Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Amin. Nah, Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan yang baru saja kita baca ini adalah perintah Tuhan kepada orang Israel sebelum mereka menerima janji Tuhan, yaitu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Tuhan sebelumnya mengatakan kepada mereka, mengingatkan kepada mereka apa yang harus mereka ingat, apa yang harus mereka lakukan, dan apa yang harus mereka ajarkan kepada anak-anak mereka, yaitu nilai-nilai luhur yang akan membuat hidup mereka, keluarga mereka, bangsa mereka menjadi bangsa yang kuat dan bangsa yang diberkati Tuhan. Karena itu Bapak Ibu sekalian, dari pembacaan firman Tuhan ini, saya ingin sampaikan kepada kita khotbah pagi ini, membangun nilai luhur dalam keluarga. Tema ini Bapak Ibu sekalian berhubungan dengan tema kita bulan ini, bulan Oktober, yaitu membangun keluarga yang kuat dan misioner. Pada minggu pertama kemarin saya sudah menyampaikan kepada kita khotbah dengan tema menjadi keluarga yang misioner. Lalu pada minggu-minggu selanjutnya kemarin sudah kita dengar firman yang mengajar kepada kita agar kita menjadi keluarga yang kuat. Nah, salah satu kunci agar keluarga kita menjadi keluarga yang kuat adalah harus ada nilai-nilai luhur yang kita pegang bersama-sama. Sekarang ini sering kita mendengar itu dengan kata-kata value atau great value, nilai utama dalam keluarga, nilai utama dalam gereja, nilai utama dalam masyarakat adalah sesuatu yang harus dipegang secara bersama-sama sehingga keluarga menjadi kuat, gereja menjadi kuat, komunitas menjadi kuat. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Saya katakan di sana terus karena nilai luhur atau value sebetulnya bisa diartikan sebagai prinsip-prinsip hidup yang harus dijunjung tinggi dan dihidupi oleh seseorang. Dan dalam pembacaan kita ini Bapak Ibu sekalian, dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 dan 5 tadi Bapak Ibu sekalian diberitahukan oleh Musa kepada orang Israel bahwa ini adalah great value atau nilai luhur yang harus mereka pegang. Yaitu dikatakan di sana ayat 4 dan 5, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ini adalah Bapak Ibu sekalian great value atau nilai luhur yang diajarkan oleh Musa, yang harus dipegang oleh orang Israel, tetapi juga yang harus kita pegang hari-hari ini dan selanjutnya, bahkan yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Lihat saudara, saya katakan di sana nilai luhur kita adalah Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ini adalah pegangan kita seumur hidup kita yang akan menjamin bahwa Alkitab bilang akan baik-baik keadaanmu, kamu akan bertambah banyak, kamu akan diberkati Tuhan, kamu akan ditolong oleh Tuhan.
Inilah sesuatu nilai luhur yang harus kita pegang, yang tidak boleh lekang dari pikiran kita, dari hati kita, dari pendengaran kita, dari pertimbangan kita masing-masing. Lihat saya katakan di sana, saking pentingnya nilai luhur ini, Tuhan memberikan cara bagaimana agar nilai luhur ini dapat diaplikasikan dan diteruskan kepada generasi-generasi orang Israel selanjutnya. Saya mau katakan kepada kita, ini pun menjadi sangat penting bagi kita dan bagi anak-anak kita. Terutama pada hari-hari kita sekarang dan seterusnya, di mana nilai-nilai yang non-Kristiani itu sekarang sedang amat sangat kuat mewarnai hidup kita dan mewarnai anak-anak kita. Sekarang banyak para ahli pendidikan bilang begini, generasi anak-anak kita sekarang adalah generasi yang diasuh oleh TikTok, media sosial. Dimana kalau saudara perhatikan, ternyata sangat banyak hoax di sana. Jadi kita sekarang ini misalnya katakanlah baca berita di di media sosial, di TikTok, di YouTube dan lain sebagainya. Jangan langsung percaya. Kenapa? Karena di sana banyak sekali hoax, banyak sekali pemutarbalikan berita, pemutarbalikan kebenaran dan lain sebagainya. Tetapi supaya kita dan anak-anak kita bisa menangkis itu, sarannya adalah harus apa? Kita harus punya nilai-nilai yang kuat dalam diri kita. Anak-anak kita harus punya nilai-nilai yang kuat dalam diri mereka sehingga mereka bisa menangkis, mereka bisa melawan nilai-nilai yang tidak alkitabiah, nilai-nilai yang tidak kristiani dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kalau nilai-nilai luhur ini tidak lagi mewarnai pikiran kita, mewarnai keluarga kita, mewarnai anak-anak kita, sama seperti Musa katakan ini, maka kita akan jauh dari janji Tuhan. Maka kita akan jauh dari pemeliharaan Tuhan. Maka kita akan jauh dari penyertaan Tuhan. Jadi mau tidak mau Bapak Ibu sekalian, kita harus berusaha untuk membangun nilai luhur ini dalam keluarga kita masing-masing. Sehingga keluarga kita menjadi keluarga yang kuat, keluarga kita menjadi keluarga yang diberkati Tuhan, bahkan keluarga kita menjadi keluarga yang misioner, artinya keluarga yang memberitakan firman Tuhan dan melalui keluarga kita banyak orang dimenangkan bagi Tuhan. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana cara membangun nilai luhur dalam keluarga kita? Bagaimana cara membangun nilai luhur dalam keluarga kita? Nah, dari pembacaan kita tadi, Bapak Ibu sekalian, kita lihat di sana, paling tidak ada 3 hal yang sangat praktis, sangat mudah Bapak Ibu sekalian kita pahami tentang bagaimana cara membangun nilai luhur atau value atau great values dalam keluarga kita masing-masing. Saya lihat di sana paling tidak ada 3. Yang pertama adalah kita sendiri harus memperhatikan, menghidupi, melakukan perintah Tuhan terlebih dahulu. Itu yang pertama. Kita sendiri orang-orang tua ini harus pertama-tama memperhatikan, menghidupi, melakukan perintah Tuhan. Itu yang pertama yang harus kita lakukan, Bapak Ibu sekalian. Dikatakan di sana ayat 6, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan.
Jadi kita ini Bapak Ibu sekalian yang menjadi katakanlah pemimpin dalam keluarga, yang menjadi tokoh dalam keluarga, yang menjadi orang tua dalam keluarga. Haruslah yang pertama-tama memperhatikan, melakukan, menghidupi firman Tuhan itu. Makanya saya katakan di sana Bapak Ibu sekalian, sebelum anak-anak dididik untuk menghidupi nilai luhur tadi, orang tua harus pertama-tama memperhatikan, menghidupi nilai luhur tersebut. Sehingga ketika kita menghidupinya, maka anak-anak kita akan melihat bahwa kita menghidupi firman Tuhan, menghidupi nilai luhur tersebut. Jangan sampai misalnya ternyata kita nggak menghidupinya, lalu kita suruh anak kita menghidupinya, nanti dalam hati dia mungkin, alah papi mah omong doang. Papi bilang kita mesti rajin berdoa, papi sendiri nggak berdoa kuliah. Mami bilang kita mesti rajin baca Alkitab, mami sendiri nggak baca Alkitab kuliah. Sehingga kata-kata kita menjadi kata-kata yang kosong, kata-kata kita menjadi kata-kata yang tidak punya kekuatan kalau kita tidak hidupi terlebih dahulu. Makanya firman ini luar biasa. Makanya apa yang Musa sampaikan kepada orang Israel itu luar biasa. Dia mengatakan kita harus memperhatikan perintah Tuhan terlebih dahulu. Dia mengatakan kita harus menghidupi perintah Tuhan terlebih dahulu. Lalu nanti sesudah kita menghidupi dan melakukannya, anak-anak kita akan melihatnya. Sehingga ketika kita ngomong sama mereka, maka dalam hati anak kita berkata begini, betul. Karena papi sendiri telah melakukannya, saya lihat. Betul, karena mami sendiri telah melakukannya, saya lihat. Makanya saya katakan di sana, karena itu sebelum melakukan dan menurunkan nilai luhur kepada keluarga kita, marilah kita sendiri dulu yang mulai menjunjungnya, mempraktekannya, menghidupinya. Sehingga anak-anak kita melihat, anak-anak kita mengikuti teladan kita. Karena berbagai teori mengatakan sekarang ini, Bapak Ibu sekalian, kenapa sih anak-anak sekarang ini bengal dan lain sebagainya? Karena mereka krisis teladan. Mereka krisis teladan. Karena krisis teladan, Bapak Ibu sekalian, akhirnya mereka nggak punya contoh. Lalu yang mereka contoh apa? Yang mereka contoh TikTok. Yang mereka contoh media sosial. Yang nyata-nyata tadi tidak sesuai dengan nilai-nilai iman dan nilai-nilai luhur yang kita anut. Ini yang pertama yang harus kita lakukan Bapak Ibu sekalian secara khusus. Di dunia yang sedang berubah secara drastis luar biasa sekarang ini. Kita dulu memperhatikan firman, meneladankan firman, sehingga nanti anak-anak kita, lingkungan kita, bawahan kita, kalau kita pemimpin di kantor, di perusahaan dan lain sebagainya, nanti melihat keteladanan kita. Orang diam-diam nanti mengikuti keteladanan kita setelah melihat kita menerapkan dalam hidup kita masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, selain kita memperhatikan, menghidupi dan melakukan sehingga menjadi teladan, yang kedua Alkitab katakan di sana, kita harus mengajarkan perintah Tuhan itu secara berulang-ulang. Jadi meneladankan saja ternyata nggak cukup. Harus dikatakan di sana mengajarkan perintah Tuhan itu secara berulang-ulang. Ayat 7a dikatakan di sana, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Harus mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anak kita.
nggak cukup sekali. Tapi berulang-ulang. Sampai bosan. Papi mah ngomong itu terus, biarin. Kita ngomong berulang-ulang aja, belum tentu berubah hidupnya. Apalagi cuma ngomong-ngomong sekali. Apalagi terus gak ngomong, kayak gitu kan. Itu yang kedua yang harus kita lakukan, Bapak Ibu sekalian. Harus mengajarkannya berulang-ulang. Saya katakan di sana, Bapak Ibu sekalian, setelah diteladankan, maka kita perlu mengajarkan perintah Tuhan berulang-ulang. Ada yang menganggap bahwa keteladanan saja sudah cukup. Mereka berpikir kan sudah dilihat oleh anak kita. Saya katakan di sana, namun itu keliru. Kenapa? Karena firman Tuhan tidak berhenti mengatakan hanya pada diteladankan saja. Tapi firman Tuhan berkata, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Pertanyaannya kepada kita orang-orang tua ini, sudahkah kita ajarkan nilai luhur tadi, great value tadi, kepada anak-anak kita secara berulang-ulang? Sudahkah itu tertanam dalam pikiran anak kita, hati anak kita, hidup anak kita? Ini harus kita perhatikan. Kalau enggak, nanti Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya bilang kepada kita nanti, yang mewarnai hidup anak-anak kita dan keturunan kita bukan nilai luhur yang kita anut. Nanti anak kita akan tumbuh menjadi seseorang yang sangat berbeda dibandingkan dengan yang kita bayangkan. Kenapa? Karena yang mengasuh mereka akhirnya bukan kita. Yang mengasuh mereka adalah tadi TikTok, media sosial, YouTube. Yang notabene nilai-nilainya sangat berbeda dengan nilai-nilai kita. Kata orang bijak, apa yang masuk di pikiran orang, itulah yang akan keluar dalam perkataannya, dalam tindakannya, dalam tingkah lakunya. Sekarang kalau yang keluar di otaknya adalah tadi nilai-nilai TikTok itu, maka itu yang akan keluar dari mulutnya. Itu yang keluar dari hatinya. Itu yang akan dihidupinya. Makanya Bapak Ibu sekalian, menurut saya makin susah jadi orang tua sekarang. Walaupun mungkin satu sisi Bapak Ibu sekalian sekarang kan dengan teknologi, apalagi kadang-kadang yang saya lihat gitu orang tua supaya anaknya anteng gitu ya. Dikasih aja handphone, smartphone kan gitu kan. Anaknya asik dengan dengan mainan, dengan game dan lain sebagainya. Tanpa sadar kita Bapak Ibu sekalian, yang ngajar anak kita apa? Handphone. Maka nanti yang muncul adalah apa? Generasi handphone, kan gitu kan, generasi TikTok. Nggak bisa diharapkan anak kita menjadi anak yang kuat, generasi yang kuat Bapak Ibu sekalian, kalau kita tidak betul-betul serius dalam hal ini. Makanya Tuhan katakan kepada orang Israel melalui hambanya Musa, ajarkan berulang-ulang. Ajarkan berulang-ulang. Tadi pertama teladankan, kedua ajarkan berulang-ulang. Lalu yang ketiga Bapak Ibu sekalian, masih dalam ayat 7 bagian B itu, hubungkan firman itu dengan kehidupan sehari-hari. Hubungkan firman itu dengan kehidupan sehari-hari. Makanya ayat 7 bagian B itu dikatakan di sana Bapak Ibu sekalian, dikatakan di sana, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, apabila engkau sedang bangun. Jadi value tadi, nilai luhur tadi, firman Tuhan tadi, itu tidak boleh terpisah atau terlepas dari kehidupan sehari-hari.
harus dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari sehingga anak-anak kita tahu bahwa firman itu ternyata mewarnai kehidupan sehari-hari. Beberapa hari yang lalu saya ngobrol dengan seseorang, Bapak Ibu sekalian. Dia bercerita mengenai sesama anggota jemaat juga. Bercerita dengan seseorang yang katakanlah sangat baik dan sangat aktif dalam pelayanan. Tapi kemudian dia cerita justru hal yang sangat berbeda dengan itu. Jadi saya berpikir gini, kalau gitu ternyata sekarang manusia ini bisa bermuka dua. Di gereja mukanya begini, dalam hidup sehari-hari mukanya begini, dalam dunia kerja mukanya begini. Saya kira itu yang sedang kita lihat sekarang ini. Saudara kemarin nonton nggak di berbagai media sosial yang ada pendeta muda membunuh teman wanitanya. Dan saudara tahu si pendeta tersebut itu pengkhotbah cukup digemari. Saya kenal orang itu karena dia tamatan seminari. Dia orang ngelus bergaul, ngomongnya pintar ngelucu Bapak Ibu sekalian. Sehingga dia menjadi orang yang cukup, dia nggak baik lah sama kawan-kawannya. Tapi tiba-tiba kemarin dunia dihebohkan, si pendeta tersebut membunuh kawan wanitanya hanya gara-gara tersinggung waktu sedang rekaman podcast. Jadi bikin rekaman untuk firman Tuhan, dialog gitu saudara, untuk ditayangkan dalam media sosial. Tiba-tiba mungkin dalam percakapan lalu tersinggung, lalu karena tersinggung langsung dibunuh. Apa artinya itu? Artinya adalah kalau gitu, ya tidak cukup menjiwai pelayanan itu. Pelayanan mungkin cuma dipandang sebagai sandiwara, action. Ini yang sekarang sedang terjadi dan mengerikan. Dan ini sekarang Bapak Ibu sekalian sedang terjadi di dunia apa saja. Baik dalam dunia hari-hari, juga dalam dunia pelayanan bagi mereka tadi, yang nilai-nilai luhurnya itu nggak kuat dalam diri. Ini bagi kita bukan ingin menyalahkan orang lain, gak ada gunanya melakukan, kita juga gak kenal orang itu. Tapi ini harus menjadi pelajaran buat kita bahwa harus bangun nilai-nilai yang luhur yang kuat. Yang tidak tergoncangkan oleh karena perubahan zaman, tantangan zaman ini. Bagaimana caranya tadi yang ketiga Bapak Ibu sekalian, harus dihubungkan firman itu dengan apa? Dengan kehidupan sehari-hari sehingga firman bukan sesuatu yang tidak membumi. Firman harus menjadi sesuatu yang membumi dalam perilaku kita sehari-hari. Jadi kita tidak boleh rohani hanya hari Minggu saja. Tidak boleh rohani hanya pada saat pelayanan saja, enggak. Harus rohani dalam segala sesuatu. Harus rohani dalam kehidupan hari-hari kita. Kenapa? Tadi, karena great value tadi telah mewarnai kehidupan kita sehingga Bapak Ibu sekalian, kita betul-betul menjadi orang-orang Kristen yang kuat di tengah-tengah dunia yang sedang berubah ini. Saya katakan di sana Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan harus dibicarakan kapanpun dan dimanapun. Artinya firman Tuhan harus dihubungkan dengan kegiatan sehari-hari kita. Ini menjadi sangat penting Bapak Ibu sekalian, saya katakan di sana, karena banyak orang Kristen
yang masih memisahkan hal-hal yang bersifat rohani dan hal-hal yang dianggap bersifat duniawi. Anak-anak kita semuanya Bapak Ibu sekalian harus dibiasakan melakukan segala sesuatu untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan. Bukan hanya saat beribadah, tapi saat dagang pun harus untuk kemuliaan nama Tuhan. Saat berusaha pun harus untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan bagi kita sehingga janji Tuhan tadi berlaku bagi setiap kita, saudara. Janji Tuhan tadi berlaku bagi setiap kita. Dikatakan di sana tadi, supaya kamu diberkati. Supaya kamu bertambah banyak di negeri yang Tuhan janjikan kepada kamu. Supaya hidupmu dan anak-anakmu baik-baik keadaannya. Atau bahasa kita, supaya kita menjadi keluarga yang kuat. Yang tidak tergoncangkan. Salah satunya tadi adalah, Bapak Ibu sekalian, kita harus apa? Harus membangun nilai-nilai luhur. Harus membangun great value dalam keluarga kita masing-masingnya. Itu apa tadi? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap kekuatanmu. Itu betul-betul harus diaplikasikan dalam hidup kita masing-masing. Sehingga dengan demikian kita akan lihat keluarga kita tidak tergoncangkan. Anak-anak kita tidak akan tergoncangkan dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun. Ingat saudara, kita harus siap menghadapi dunia yang semakin sulit. Kan Alkitab sudah bilang kan, saya selalu katakan ini, kan Alkitab sudah bilang kan, pada hari-hari terakhir akan datang masa-masa yang sukar. Kita harus persiapkan diri kita menghadapi masa yang sukar. Kita harus persiapkan anak-anak kita menghadapi masa yang sukar. Kalau menghadapi masa yang enak itu nggak perlu siap. Tapi menghadapi masa yang sukar itu justru mesti apa? Mesti kuat. Salah satunya adalah apa, saudara? Punya nilai-nilai yang kuat yang tidak tergoncangkan. Dan kita mesti berdoa, kita mesti berusaha melakukan ini dengan segenap kekuatan kita sehingga kita akan menjadi orang-orang Kristen yang kuat, bertahan sampai akhirnya. Sehingga ketika kita nanti kita pulang, Tuhan bilang sama kita, baik sekali perbuatanmu itu hambaku yang baik dan setia, masuklah dalam kemuliaanku yang kekal selama-lamanya. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Amin. Demikian firman Tuhan.